Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu mudhof ilaih dan bagaimana cara membentuknya, serta kita juga berikan contoh-contohnya. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan lebih memperdalam lagi materi mudhof ilaih. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu mengulang mudhof ilaih yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Siapa tahu ada beberapa orang yang baru menyaksikan video ini supaya mereka tidak kebingungan. Mudhof ilaih adalah penyandaran kata. Jika kita memiliki dua kata yang berbeda, kemudian kita ingin gabungkan kedua kata tersebut agar berkaitan, maka kita harus menyandarkan kata pertama ke kata kedua. Penyandaran inilah yang disebut sebagai mudhof ilaih. Penyandaran ini dilakukan dengan tujuan agar dua kata yang sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali menjadi dua kata yang saling berkaitan. Dan dikarenakan kata pertama bersandar kepada kata kedua, maka kata pertama ini harus dihilangkan tanwinnya atau dihilangkan alif lamnya jika memiliki alif lam. Sehingga kata pertama berubah menjadi seperti ini. Perhatikan harokat yang paling akhir yang kami beri tanda merah. Ashabun berubah menjadi ashabu. Inilah langkah yang pertama. Adapun langkah yang kedua adalah pada kata kedua atau kata yang terakhir kita jadikan kasratain sehingga jannatun berubah menjadi jannatin. Dan untuk kata yang disandari itu bisa juga menggunakan alif lam. Contohnya al-jannatu menjadi al-jannati. Kata yang kedua ini atau kata yang terakhir ini boleh dipasang alif lam, boleh juga tidak dipasang alif lam. Berbeda dengan kata yang pertama, tidak boleh ada alif lam dan juga tidak boleh ada tanwin. Jadi, jika kata ashabun dan jannatun mau dijadikan mudhof ilaih, hasilnya adalah ashabu jannatin. Bisa juga ashabu al-jannati jika ini kita pasang alif lam. Selanjutnya kami akan tampilkan contoh-contoh mudhof ilaih yang sebagian besarnya sering keluar dan sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ashabul jannati, ashabun nari, ashabul kahfi, ashabul yamini, dan lain sebagainya. Coba teman-teman perhatikan di harokat yang kami lingkari dengan tanda merah. Itu menunjukkan bahwasanya kata ini atau kalimat ini adalah kalimat mudhof ilaih. Selanjutnya kita akan memperdalam lagi materi mudhof ilaih ini. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Apa yang terjadi jika kata kedua adalah dari jenis kosakata mamnu' minas sarfi? Contohnya Yusufu, Fir'aunu, Makkatu, Misru, dan lain sebagainya. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu mamnu' minas sarfi, silahkan buka video kami yang berjudul Konsep Dasar Alif, Lam, dan Tanwin bagian kedua. Ya, kita lanjutkan. Jika kata kedua ini adalah dari jenis kosakata mamnu' minas sarfi, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Semua harokat yang ada di belakang difathahkan, bukan dikasrohkan. Kenapa? Karena mamnu' minas sarfi ini tidak boleh dikasroh dalam keadaan apapun. Jika dia harus dikasroh, maka berubah menjadi fathah.
itulah mamnu' minas sarfi. Tidak boleh dikasroh. Hanya punya 2 harokat di belakang, dhammah dan fathah. Berarti Yusufu berubah menjadi Yusufa. Fir'aunu menjadi Fir'auna. Makkatu menjadi Makkata. Misru menjadi Misra. Demikian penjelasan singkat dari kami tentang kata kedua jika termasuk dari kelompok mamnu' minas sarfi. Para pemirsa sekalian, kami akan berikan contohnya. Jika kita mempunyai 2 kosakata, alun dan fir'aunu, dan kedua kosakata ini kita mau jadikan mudhof ilaih, maka hasilnya adalah alu fir'auna, bukan alu fir'auni. Kenapa? Karena Fir'aun adalah termasuk kosakata dari jenis mamnu' minas sarfi. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kata kedua adalah jamak mudzakkar salim? Contohnya, al-mufsiduna, al-mujrimuna, al-awwaluna, dan lain sebagainya. Jika kata kedua adalah jamak mudzakkar salim, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi, semua berubah menjadi bentuk kedua. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamak mudzakkar salim ini mempunyai 2 bentuk. Bentuk pertama adalah yang di atas, bentuk kedua adalah yang di bawah. Jika dalam keadaan kasrah, maka yang dipakai adalah bentuk kedua. Dan sebagai contohnya adalah kalimat-kalimat berikut. Jika ada 2 kata sabilun dan al-mufsiduna, dan kedua kata ini mau dijadikan mudhof ilaih, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sabilul mufsidina. Dan contoh yang lain adalah qulubun dengan al-mujrimuna. Maka hasilnya adalah qulubul mujrimina. Atau contoh yang lain, asatiru dengan al-awwaluna, maka hasilnya adalah asatirul awwalina. Demikianlah penjelasan kami, semoga semua bisa dipahami. Dan selanjutnya kita akan jawab pertanyaan di pertemuan pertama tentang mudhof ilaih. Kita punya pertanyaan yang kita belum jawab ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di pertemuan pertama adalah sebagai berikut. Kitabun Yusufu menjadi Kitabu Yusufa. Ashabun dan Makkatu menjadi Ashabu Makkata. Abnaun dan al-mu'minuna menjadi Abnaul mu'minina. Al-qulubu dengan al-munafiquna menjadi Qulubul munafiqina. Al-amwalu dan Musa menjadi Amwalu Musa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jazakumullahu khairal jazai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.